Pria itu mengambil tusuk bambu dan melemparkannya ke arah penculik yang berada sekitar 100 meter jauhnya. Tanpa diduga, tusuk bambu itu langsung menembus kaca tempret dan menusuk tangan penculik. Melihat adegan itu, semua orang tercengang. Seorang wanita kaya di samping langsung mempekerjakannya sebagai pengawal pribadinya. Namun, pada hari pertama bekerja, ia langsung berhadapan dengan upaya pembunuhan oleh seorang pembunuh bayaran. Xuan Xiao, aku beri kamu waktu 3 hari. Perturangan tetap berlanjut. Kalau tidak, salahkan dirimu tidak bisa melindungi keluarga Su. Kakak. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tapi kamu bisa bela diri. Aku dulu setiap hari bekerja di gunung, hanya punya kekuatan fisik saja. Kemampuan apa yang aku punya? Benar juga. Kalau dia punya kemampuan, tidak mungkin dia menyembunyikannya. Cingke, Iya, Nyonya. sebagai kepala keamanan begini cara kerjamu, membiarkan pembunuh bayaran menyusup masuk. Kalau hari ini tidak ada dia, apa siapa pengurus jenazahku? Nyonya, saya lalai dalam tugas. Jika terjadi lagi, tidak perlu bekerja lagi. Kamu, ikut aku. Nyonya Su, inikah tugas penting yang disiapkan untukku? Aku harus menghadiri rapat sekarang. Kuharap saat aku kembali nanti bisa melihat kantor yang bersih seperti baru. Hei, bukan begitu. Sial. Kakak ingin mempertahankannya. Jangan-jangan kakak tertarik padanya. Jangan bicara sembarangan. Lin Suang ini aku sudah menyelidikinya, tapi tidak menemukan apa-apa. Bela dirinya tidak biasa. Di saat seperti ini lebih berguna dia tetap di dekat kita, sekaligus bisa menguasinya, mencegahnya membicarakan kejadian kemarin. Ini lebih melelahkan daripada berlatih. Hei! Berani-beraninya mengganggu kakakku. Masih santai makan di sini? Tidak perlu banyak bicara dengannya. Bocah, potong 3 jarimu sendiri sekarang, lalu bayar 200 juta sebagai permintaan maaf. Maka aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu keluar hidup-hidup dari grup Su. Tidak mau. Ayo semuanya keluar! Keluar sekarang! Karena kebetulan kamu membunuh seorang pembunuh bayaran, kamu merasa dirimu tidak terkalahkan, ha? Hari ini aku akan tunjukkan padamu siapa bos sebenarnya. Obat ajaib akan mulai produksi massal. Semua jalur distribusi yang tadi kusebutkan harus segera disempurnakan. Ada apa? Cingke membawa beberapa orang dengan tongkat setrum listrik. Mereka menghadang pria yang bersama Anda tadi pagi. Mereka menjergapnya dan mengusir kami semua keluar. Apa? Tidak mungkin. Tunggu. Astaga. Ini ada apa? Nyonya Su, mau makan juga? Makanan di sini benar-benar enak. Kamu tidak apa-apa? Mereka berebut paha ayam sampai aku tidak bisa menghentikan mereka. Kamu pikir kami bodoh? Nyonya Su, bocah ini meremehkan kami. Makanya aku berpikir kalau... Bukankah aku sudah bilang? Sekali lagi melakukannya kamu dipecat. Kamu menganggap kata-kataku angin lalu.
Bawa mereka ke rumah sakit. Biayanya perusahaan yang tanggung. Mulai besok kalian semua tidak usah datang ke sini lagi. Aku... Tidak mengerti? Memukuli petugas keamanan sendiri. Kenapa sekasar itu? Sejak kapan dia jadi orang kita sendiri? Dia dengan kepala keluarga bayi itu lebih dekat daripada denganmu. Kamu benar soal itu. Kami baru saja menyelidiki. Pembunuh bayaran itu memang diizinkan masuk oleh Cingke. Menurutku, ini pasti ada hubungannya dengan Bai Qingse. Keluarga Bai dan keluarga Hu hanya keluarga terkemuka di Huha yang bergantung pada keluarga Du. Sejak memutuskan untuk meluncurkan obat ajaib, aku sudah siap untuk menghadapi musuh. Hei. Tuan Bai, aku gagal. Tuan Bai, semua gara-gara Lin Suang itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak... Tuan Bai, aduh, panas. Sampah. Menghadapi satu orang saja tidak bisa. Pergi sana! Iya. Halo Tuan Du. Di sekitar Suan Chiao muncul pria misterius. Agak merepotkan. Kamu tidak bisa mengatasinya. Ini ketidakmampuan saya. Sepertinya tidak bisa mengandalkan keluarga kecil tidak bernama seperti kalian. Biar anjing gila yang mengurusnya. Lalu Tuan Du, yang kita bicarakan sebelumnya, dua saudari dari keluarga Su itu... Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku hanya ingin obat ajaib. Buronan kelas A, anjing gila sudah dilepaskan. Lin Suang, kamu pasti mati. Hei, aku mau bilang, satpam ya satpam. Jadi sopir itu bayarannya beda. Baiklah, parkirkan mobilnya dengan benar. Kamu ikut kami. Hah? Pengawal pribadi, bukankah tugasmu melindungiku secara pribadi? Bukannya tadi kamu bilang tidak perlu? Sekarang aku memerlukannya. Tidak boleh. 1 miliar. Hei kamu! 2 miliar, tapi harus 7 hari 24 jam. Setuju. Aduh. Nyonya Su, aku lapar. Aku kan melindungimu hari ini dengan penuh pengorbanan. Apa aku tidak pantas dapat hadiah makanan? Hei, jangan kelewatan ya. Boleh. Iga asam manis, sayap ayam kola, tumis sayuran teratai, dan tambahan salad brokoli. Gimana? Ya lumayan lah. Meskipun menu rumahan sederhana, tapi kalau Nyonya Su yang cantik yang memasak sendiri, aku bisa terima. Bahannya di kulkas, dapurnya di sana. Kamu bisa memulai sekarang. Aku yang masak? Kami mau mandi dulu. Setengah jam lagi kita akan makan. Enak saja. Makanan siap. Coba cicipi. Sepertinya rasanya cocok dengan selera Nyonya berdua. Biasa saja. Nyonya Su, silakan. Kakakku nggak makan yang diberikan oleh laki-laki jelek. Menurutku membuang-buang makanan tidak baik. Kenapa kalian melihatku? Ayo makan.
Membuka segel secara paksa, kantong sutra akan hancur sendiri. Dasar orang tua licik. Semua akal bulusnya dipakai untuk menipuku. Sepertinya aku masih harus melindungi Su Wanchao selama 3 bulan. Lin Suang, kamu sedang apa? Nyonya Su, ini kan sudah larut. Nyonya Su, Besok pagi jam 10, kamu ikut aku ke suatu tempat. hanya kita berdua. Jangan sampai kesiangan. Hah? Mau kemana? Kita mau pergi ke mall. Saat ini grup Su seperti sasaran. Nyonya Su, masih berani jalan-jalan ke mall? Bukankah ada kamu yang akan melindungiku? Kamu sedang apa? Kamu tidak takut kalau aku orang dari keluarga itu? Aku mau tidur, bangunkan aku kalau sudah sampai. Oh, rupanya mau belanja. Ini untukmu. Bagaimanapun kamu pengawal pribadiku. Setidaknya harus berpakaian pantas. Anggap saja ini hadiah karena sudah melindungiku kemarin. Semuanya harus dicoba. Kenapa tidak? Sini. Pelan-pelan. Sudah cukup kan? Seumur hidup mencoba pakaian tidak pernah sebanyak hari ini. Pacarmu tampan sekali, postur tubuhnya juga bagus. Semua model ini cocok untuknya. Dia bukan... sudahlah, tolong bungkus semua pakaian yang dicoba tadi. Hah? Baiklah, saya akan bungkus sekarang. Nyonya Su, aku tahu kamu kaya, tapi tidak perlu memboroskan uang seperti ini. Aku yang mau. Cepat pulang, aku lapar. Halo? Kakak, kalian pergi kemana tanpa aku? Aku bangun semua orang sudah menghilang. Aku memintanya membantuku mengangkat barang. Kamu lapar kan? Kami akan segera pulang sekarang. Ada penembak di luar. Jangan bergerak. Satu koin untuk 1 nyawa. Menarik juga. Haruskah aku menelpon bantuan? Sudah tidak sempat. Lepaskan stockingmu. Aku tidak bercanda. Cepat lepas.
Apa yang kamu mau lakukan? Melawan penembak. Drama pendek tanpa batas, semua gratis. Unduh sekarang dan langsung nikmati keseruannya.